Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan polisi ini shock kena mental karena tilang seorang kiai sepuh ternyata beliau. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad pada kolom komentar agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah jalan sepi di Jawa Timur, seorang polisi lalu lintas bernama Bribtu Arman memberhentikan seorang pengendara tua yang tampak lusuh namun penuh wibawa. Tanpa curiga, Arman menilang pria tua itu karena tidak memakai helm dan membawa motor butut tanpa surat lengkap. Namun, begitu pria itu menatapnya tajam dan menyebut namanya dengan suara yang dalam, tubuh Arman mendadak gemetar. Saat menulis surat tilang, Arman mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bayangan masa kecilnya berkelebat. Wajah ibunya yang dulu sering membawanya ke pesantren kembali teringat. Ia mendengar suara-suara aneh di telinganya, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mengingatkannya akan dosa-dosa masa lalunya. Ketika akhirnya pria tua itu mengangkat tangan dan membacakan sesuatu dengan suara bergetar, tiba-tiba tubuh Arman lemas, lututnya bergetar, dan pandangannya kabur. Semua orang di sekitar menyaksikan kejadian itu dengan penuh ketakutan. Siapakah sebenarnya kiai sepuh ini? Mengapa Arman tiba-tiba kena mental setelah menilangnya? Sebuah misteri yang membuat geger seluruh Jawa Timur. Bribtu Arman menguap lebar di atas motor dinasnya. Matahari mulai condong ke barat, dan tugasnya sebentar lagi selesai. Jalan di depan terlihat sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah motor tua melaju pelan. Pengendaranya adalah seorang pria berusia lanjut, mengenakan sarung kumal dan kopiah lusuh. Motor itu tampak reot. Suara mesinnya bergetar seperti akan mati kapan saja. Arman menyalakan peluitnya, memberi tanda agar pengendara itu menepi. Motor tua itu berhenti perlahan di pinggir jalan. Arman turun dan berjalan mendekat. "Selamat sore, Pak. Bisa lihatkan surat-suratnya?" tanyanya dengan nada resmi. Pria tua itu menoleh dengan tatapan tenang. Wajahnya penuh keriput. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Arman sedikit ragu. "Saya lupa bawa, Nak," jawab pria itu pelan. Arman menghela napas. "Bapak tahu kalau ini pelanggaran? Saya harus menilang Bapak." Pria itu tidak membantah. Ia hanya tersenyum tipis dan mengangguk perlahan. Saat Arman mulai menulis surat tilang, udara di sekitar tiba-tiba terasa lebih berat. Angin berhembus dingin, meskipun matahari masih bersinar terang. Jari-jarinya sedikit gemetar saat menggenggam pulpen. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ia melirik pria tua itu sekali lagi. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Arman menelan ludah, berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Ia harus menyelesaikan tugasnya. Namun, saat ia menuliskan nama di surat tilang, pria tua itu menyebut namanya dengan suara pelan. "Arman." Arman tersentak. Dari mana orang tua ini tahu namanya? Arman menatap pria tua itu dengan dahi berkerut. "Bapak kenal saya?" tanyanya dengan suara agak gemetar. Pria tua itu tersenyum samar. "Kau lupa, Nak?" katanya pelan. Jantung Arman berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba mengingat, tapi tidak menemukan ingatan apapun tentang pria ini. "Tidak mungkin," gumamnya, berusaha tetap fokus. Ia kembali menulis di surat tilang, tapi tangannya semakin bergetar. Nama pria tua itu belum ia tanyakan, tapi entah kenapa, tiba-tiba ia tidak berani bertanya. Angin semakin kencang. Arman merasakan sesuatu berbisik di telinganya. Samar, tapi jelas. Suara seorang wanita. "Ingatlah, Arman. Jangan lupakan dosamu." Arman langsung menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan tetap sepi. Jantungnya mulai berdetak tak karuan. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Udara di sekitarnya terasa semakin berat. Pria tua itu masih berdiri diam, memandangnya dengan tatapan tajam tapi teduh. "Sudah selesai, Nak?" tanyanya pelan. Arman berkeringat dingin. Ia ingin segera menyelesaikan tilang ini dan pergi. Tapi tangannya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Saat itu, sebuah ingatan muncul di benaknya. Ingatan yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Ingatan tentang seorang kiai sepuh di kampung halamannya.
Dan suara wanita itu terdengar lagi. Ingatlah. Arman berdiri mematung. Jari-jarinya masih menggenggam pulpen, tapi ia tidak bisa bergerak. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Sementara itu, pria tua di depannya tetap berdiri dengan tenang. Senyumnya masih sama, tapi tatapannya semakin dalam, seolah menembus pikiran Arman. Lalu, seperti kilatan cahaya, ingatan itu datang begitu saja. Arman masih kecil, duduk bersila di sebuah surau tua. Seorang kiai sepuh berdiri di depan, mengajarkan doa-doa dengan suara lembut. Arman kecil, yang saat itu bandel, hanya bermain-main dengan teman-temannya di sudut ruangan. Arman, suatu hari kau akan membutuhkan doa-doa ini. Suara kiai itu terngiang di kepalanya. Ingatan itu seharusnya terkubur. Sudah belasan tahun ia meninggalkan dunia pesantren. Ia memilih menjadi polisi, jauh dari ajaran yang dulu sering ia abaikan. Tapi sekarang, kenapa suara kiai itu kembali? Arman menatap pria tua itu dengan leher kaku. Bapak siapa sebenarnya? Suaranya terdengar lirih. Pria tua itu hanya tersenyum. Kau sudah tahu, nak. Jawabnya. Dada Arman terasa semakin sesak. Udara di sekitarnya seolah menekan tubuhnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin segera pergi. Namun, entah kenapa, tubuhnya seakan terkunci di tempat. Sementara itu, pria tua itu mengangkat tangannya perlahan. Dan saat bibirnya mulai bergerak, Arman merasakan dunia sekitarnya berubah. Arman merasa kepalanya berputar. Suara bising jalan raya mendadak menghilang. Yang tersisa hanya suara nafasnya yang berat dan desir angin yang semakin dingin. Pria tua itu mulai membaca sesuatu dengan suara yang rendah namun bergetar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Saat suara itu bergema, tubuh Arman mendadak gemetar. Lututnya lemas, tangannya dingin, dan keringat mulai membanjiri wajahnya. Apa ini? Gumamnya dengan suara bergetar. Ia mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terasa lumpuh. Pandangannya mulai kabur, seperti ada kabut yang menyelimuti sekelilingnya. Pria tua itu masih berdiri di tempat, melanjutkan bacaan dengan tenang. Suaranya semakin mengisi udara, merasuk ke dalam dada Arman. Lalu tiba-tiba, bruk! Arman jatuh bersimpuh di aspal. Tangannya bergetar hebat, matanya memanas tanpa sebab. Ada sesuatu yang mengaduk-aduk jiwanya. Sesuatu yang telah lama ia lupakan. Ia mencoba menahan, tapi dadanya semakin berat. Air mata menetes tanpa bisa dicegah. Pria tua itu mengulurkan tangan, menyentuh bahunya dengan lembut. Sudah saatnya kau ingat, nak. Bisiknya pelan. Dan saat itu juga, ingatan yang lebih dalam muncul di benaknya. Ingatan tentang dirinya. Dan tentang dosa yang pernah ia lakukan. Arman tersentak. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir deras. Suara pria tua itu masih menggema di telinganya, seolah menariknya ke dalam lubang masa lalu yang selama ini ia hindari. Dalam kepalanya, bayangan masa kecilnya semakin jelas. Ia ingat surau tua itu. Ingat bagaimana ia sering bermain di halaman, mengabaikan ajaran kiai sepuh yang dulu membimbingnya. Lalu, ingatan itu melompat ke malam kelam bertahun-tahun lalu. Malam ketika ia meninggalkan kampung halamannya. Ia masih remaja saat itu. Memberontak. Tak mau lagi hidup dalam aturan pesantren yang menurutnya membosankan. Ia ingin bebas, ingin mencari jalan sendiri. Namun sebelum pergi, ada satu peristiwa yang ia lupakan. Kiai sepuh itu pernah memanggilnya. Arman, sebelum kau pergi, ingatlah ini. Dunia ini hanya sementara. Jangan sampai kau tersesat. Tapi Arman hanya tertawa. Ia bahkan sempat berkata kasar, menolak nasihat itu mentah-mentah. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, di jalan sepi ini, sosok itu kembali. Tapi bagaimana mungkin? Kiai sepuh yang ia tinggalkan sudah lama wafat. Ia sendiri mendengar kabarnya bertahun-tahun lalu. Jadi, siapa pria tua yang kini berdiri di hadapannya? Arman menatapnya dengan mata melebar. Tenggorokannya tercekat. Pria tua itu masih tersenyum. Tatapannya teduh namun dalam. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasa takut bukan karena sesuatu yang terlihat, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan.
Dada Arman naik turun cepat. Udara di sekitarnya semakin berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan tubuhnya. Pria tua itu masih berdiri di depannya, tenang. Sorot matanya teduh, tapi semakin dalam menembus kesadarannya. Arman mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia merasa seluruh tubuhnya lumpuh. Sampai akhirnya, pria tua itu menghela napas pelan dan berkata, "Kau masih belum mengenaliku, Nak." Arman ingin menggeleng, tapi sesuatu dalam hatinya mengatakan sebaliknya. Ia tahu siapa pria ini. Tapi, itu tidak mungkin. "Kiai." Suara Arman bergetar, hampir seperti bisikan. Senyuman pria tua itu melebar sedikit. "Alhamdulillah, kau ingat juga akhirnya." Arman tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Tenggorokannya mengering. Tetapi, itu tidak mungkin. "Kiai sudah." Lidahnya keluh untuk menyelesaikan kalimatnya. Ia tak sanggup mengucapkan kata itu. Pria tua itu menatapnya dengan lembut. "Arman, kau tahu bahwa dunia ini bukan hanya soal yang terlihat oleh mata." Arman mulai merasa kepalanya berputar. Keringat dingin semakin deras mengalir. Apakah ia sedang bermimpi? Apakah ini hanya halusinasi? Tapi semuanya terasa terlalu nyata. Suara pria tua itu, tatapannya, udara di sekitarnya yang semakin menekan. Dan yang lebih menakutkan, perasaan bersalah yang semakin menggerogoti jiwanya. Tubuhnya kembali bergetar. Lututnya terasa lebih lemas. Ia merasa seluruh keberaniannya telah direnggut habis. Saat itu, pria tua di hadapannya mengangkat tangan perlahan. "Aku datang bukan untuk menakutimu, Nak." Suaranya lembut, tapi menusuk hingga ke tulang. "Aku datang untuk mengingatkan." Dan saat itu juga, tubuh Arman benar-benar kehilangan tenaga. Ia tersungkur, menangis di hadapan pria tua itu. Air mata Arman jatuh begitu saja, membasahi aspal tempat ia tersungkur. Dulu, ia merasa begitu kuat, begitu berkuasa dengan seragamnya. Tapi sekarang, di hadapan pria tua ini, ia seperti anak kecil yang kehilangan arah. Pria tua itu masih berdiri, tidak mengatakan apa-apa. Tatapannya tetap sama, tenang, penuh wibawa, tapi ada sesuatu yang terasa lebih dalam. Arman ingin berbicara, ingin meminta maaf, tapi bibirnya seolah terkunci. Tenggorokannya terasa kering, seperti ada beban besar yang menindih dadanya. Lalu, pria tua itu perlahan mengulurkan tangannya. "Bangkitlah, Nak," katanya dengan suara lembut. Arman mengangkat wajahnya yang basah. Tangannya gemetar saat mencoba meraih tangan pria tua itu. Tapi saat ia menyentuhnya, kosong. Tangannya hanya menyentuh udara. Arman tersentak, matanya melebar. Ia langsung menoleh ke sekeliling, mencari sosok pria tua itu. Namun jalanan sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada motor tua. Tidak ada pria berjubah lusuh. Hanya angin sore yang berhembus pelan. Arman masih berlutut di atas aspal. Napasnya memburu. Dadanya terasa berat. Seolah baru saja mengalami sesuatu yang tidak mungkin bisa dijelaskan dengan logika. Lalu, tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan. "Pak Polisi, kenapa Anda sujud di jalan?" Arman menoleh cepat. Seorang pria parubaya berdiri di seberang jalan, menatapnya dengan wajah bingung. Ia menatap tangannya sendiri, masih bergetar. Surat tilang yang tadi ia tulis sudah hilang entah kemana. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya terasa lemah. Apa yang barusan terjadi? Siapa pria tua itu? Apakah semua ini nyata? Ataukah ini teguran atas jalan hidup yang telah lama ia tinggalkan? Arman berdiri dengan sisa tenaga yang ada. Ia tidak tahu jawaban dari semua pertanyaannya. Tapi satu hal yang pasti, sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi.